Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus High. Reading untukmu Capricorn, Desember 2020 menuju 2021. Hey! Oke, general reading. Jadi mungkin hanya akan sebagian resonate ke kamu. Check it the resonate, leave it the rest. Ambil yang positif, tinggalkan yang tidak. Dan energinya kadang-kadang bisa terbalik antara kamu dengan orang yang sedang dealing denganmu. Oke, kamu punya the Seven of Swords, Ten of Swords in reverse, Seven of Pentacles. Oh my god, Three of Swords here, and also the Fool in reverse. Bottom of the deck kamu punya Nine of Wands. Wow, berat Capricorn, berat Capricorn. Oke. Kita akan clarify satu-satu kartunya. Thank you. Four of Swords, the High Priestess, King of Pentacles, the Hangman in reverse, and also the Star in reverse. Bottom of the deck kamu punya the World in reverse. Oke. Wow, interesting Capricorn. So, Capricorn, ada sesuatu di dalam kehidupan kamu saat ini yang aku merasakan bahwa ya, kamu berusaha untuk berdiri tegak di atas luka, di atas kesulitan-kesulitan yang sedang kamu hadapi dalam kehidupan. Oke? Kemudian ya, meskipun ada pencapaian yang mungkin kamu berusaha untuk dapatkan, tapi aku merasa memang saat ini waktu belum berpihak kepada kamu. Bukan berarti kamu tidak bisa mendapatkannya. Aku hanya merasa bahwa kamu perlu sedikit bersabar lagi, ya, sedikit lagi Capricorn, ya, untuk kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jadi aku merasakan itu, kamu sudah berjuang begitu keras, kemudian kamu juga sudah hampir di final gitu ya, hampir di garis finish, tapi ya, ujiannya adalah sabar. Oke, jadi semesta mau kamu untuk lebih bersabar lagi tentang apa yang ingin kamu capai, ya. Aku tahu bahwa ada sebuah hal yang ingin kamu selesaikan, sesuatu hal yang segera ingin kamu dapatkan karena kamu tahu di situ kamu menemukan kebahagiaan. Oke, Capricorn, kamu punya the Seven of Swords dan juga Four of Swords. Bisa jadi kamu atau orang yang ada dalam kehidupan kamu, ya, berlaku licik, ya. Aku tidak suka energi the Seven of Swords, ya. Pergi diam-diam dan mengambil sesuatu dari kehidupan kamu, atau justru kamu yang pergi diam-diam dari kehidupan seseorang dan ya, meninggalkan luka pada orang itu, ya. Jadi ada satu hal terkait dengan trust issue, tentang masalah kepercayaan yang aku rasakan muncul di sini. Kemudian bagi siapapun yang terluka oleh sikap dari pasangannya atau sikap dari seseorang dalam kehidupannya dia yang tidak cukup kooperatif, tidak cukup sportif gitu ya. Four of Swords adalah kunci, ya. Kembali kepada diri kamu, meditasi, kemudian meminta kepada Tuhan, kepada semesta, kamu dikuatkan dan kamu bisa segera healing dari situasi ini. Memanfaatkan waktu yang ada sekarang di akhir tahun ini untuk merefleksikan lagi kenapa harus terjadi hal-hal yang tidak kamu inginkan di sepanjang 2020. Even aku merasa bahwa beberapa di antara Capricorn menyadari bahwa ini diperlukan, bahwa memang ini yang harus dijalani untuk sampai pada sebuah fase di mana kamu tumbuh secara spiritual, tapi beberapa aku juga merasa Capricorn belum bisa menerima itu. So Capricorn, kamu akan diingatkan untuk bisa segera menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, mengambil hikmah, kemudian moving on dan maju ke depan. Ya. Oke. Capricorn, ada beberapa di antara kamu yang seperti tidak siap untuk memulai hal yang baru, ya. Aku tahu, aku bisa merasakan ada begitu banyak trauma di masa lalu, luka itu, atau sekedar rasa kecewa terhadap sebuah situasi. Tapi kamu tidak bisa membuat itu sebagai sebuah alasan untuk kamu tidak mau maju, ya. Karena akhir tahun kemudian kamu menjemput tahun baru, maka pastikan bahwa di tahun yang baru kamu mendapatkan semangat baru. Setidaknya, gitu, aku mendengarnya, ya. Setidaknya ada semangat baru. Meskipun aku tahu ada begitu banyak keraguan yang tidak bisa kamu switch begitu saja untuk menjadi sebuah sikap optimis dari Capricorn, tapi ya, look at that, the High Priestess. Ini ada dalam diri kamu, ya. Kamu bisa kapan saja membuka portal itu, membuka hati kamu untuk lebih terhubung dengan ya, pemilik semesta, untuk lebih terhubung dengan energi semesta ini, untuk lebih terhubung dengan your spirit guide, untuk lebih terhubung dengan your higher self, ya.
kamu seperti akan lebih bertanya pada diri kamu tentang apa yang selanjutnya yang akan kamu lakukan dalam kehidupan. Karena kamu tahu, ada hal-hal di 2020 yang sudah kamu rencanakan dengan matang ya. Aku merasa kamu beberapa terobsesi terhadap sesuatu, tapi kemudian tidak kamu dapatkan di tahun 2020 ini. Bahkan bukan hanya tidak didapatkan, tapi aku merasa seperti jauh dari target gitu ya. Dan semesta mau kamu untuk tetap bersemangat menjalani kehidupan ini, tetap bersemangat untuk menampakkan wajah kamu kepada dunia bahwa kamu bisa melewati ini ya. The Seven of Pentacles. Mungkin 1 atau 2 orang dari Capricorn, aku merasa di sini kamu sedang tidak bisa melihat benih-benih ya yang kamu tanam ini tumbuh sebagaimana mestinya ya. Kamu tidak bisa atau kamu meragukan itu akan tumbuh, seperti beberapa mungkin kamu menginvestasikan sesuatu di tahun 2020 ini tidak segera menuai hasilnya ya, untungnya belum kembali gitu, modalnya aja belum kembali. Kemudian bagaimana kita bisa bicara tentang masalah laba atau untung untuk 1 atau 2 orang saja. Tapi bagi beberapa yang lain ya, secara umum aku melihat di sini bahwa kamu menanamkan sesuatu, even itu cinta, even itu adalah investasi yang sebenarnya dalam hal uang misalnya, atau dalam hal pekerjaan ya, sebuah karya gitu, dan kamu tidak mendapatkan apresiasi balik dari itu. Kamu merasa sedih, kamu merasa kecewa dengan itu, tapi semesta mau bilang bahwa kamu akan menjadi seorang King of Pentacles. Kamu punya ini dalam kehidupan kamu, dan ini adalah tentang bagaimana kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau, terutama dari sisi materi. Ya. Kamu adalah orang yang akan selalu dealing tentang bagaimana caranya bekerja keras, bagaimana caranya bekerja cerdas untuk mendapatkan uang, ya, untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Aku merasakannya, dan ini yang akan kamu upayakan, dan kamu mendapatkan sense, kamu mendapatkan insight bahwa kamu punya kualitas itu yang dimiliki oleh seorang King of Pentacles ya. Dia ini ahli membuat apapun yang ada di tangannya, apapun pekerjaannya menjadi uang ya, menjadi sebuah materi. Dan itu akan menguntungkan bagi kamu jika kamu mau tetap optimis melihat masa depan kamu ya. Seperti jika 2020 ini seperti tahun yang tidak bersahabat bagi kamu, maka jangan punya persepsi bahwa tahun-tahun selanjutnya akan memperlakukanmu dengan sama. Three of Swords again, Capricorn. Oke. Rasa sakit hati, kecewa, broken heart ya, merasa ditipu, merasa dilukai, merasa ditinggalkan, kemudian kamu merasa tidak dicintai lagi, atau justru kamu yang melakukan itu kepada orang lain misalnya. Tapi bagiku ini adalah salah satu bentuk dari seseorang yang tidak bisa melihat segala sesuatunya dari perspektif yang lebih besar ya. Seseorang yang terbawa nafsu, seseorang yang tidak bisa mengendalikan keinginannya ya, gairahnya untuk bersama dengan atau mendapatkan sesuatu dalam kehidupan yang sekarang, kesenangan, kebahagiaan yang seharusnya bisa diiringi dengan tumbuhnya jiwa menjadi lebih bijaksana ya. Ketika kamu mendapatkan sebuah kebahagiaan, maka tanyakan apakah cara kamu memperolehnya ini sudah sesuai dengan apa yang seharusnya. Apakah cara kamu memperolehnya tidak melukai hati orang lain? Apakah cara kamu mendapatkan kebahagiaan itu tidak merugikan orang lain ya? Kamu akan diminta untuk melihat itu. Even aku merasa di sini kamu beberapa justru menjadi orang yang disakiti, Capricorn. Tapi penting untuk tetap melihat segala sesuatunya dari perspektif yang berbeda. Kalau selama ini seperti kamu melihat bahwa ya orang itu adalah kunci kesedihanku, dia yang membuat aku merasa seperti ini, dia mengkhianatiku dan lain sebagainya. Coba ubah subjeknya menjadi aku ya, daripada dia. Karena sebetulnya orang lain tidak benar-benar punya bisnis dengan jiwa kamu, kecuali diri kamu sendiri. Yang akan diminta untuk membayar atas setiap apa yang kita lakukan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi membenci orang lain atau menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita, meskipun ya dia adalah salah satu penyebabnya, tapi sebetulnya penyebab paling utama kenapa kemudian kita menderita adalah diri kita sendiri. Karena ya kita adalah kreator kehidupan ya. Jadi jangan merasa bahwa orang lain yang paling bertanggung jawab atas kebahagiaan kamu. Okay, the Fool in reverse and also the Star in reverse. Why in reverse? Come on, Capricorn.
kamu harus segera bangkit ya. Kamu harus segera yakin bahwa semesta ini punya rencana indah untuk kamu. Di tengah kegelapan kamu, di tengah sakitnya kamu sekarang, aku bisa merasakannya, oke? Dan kita semua merasakannya dalam level yang berbeda dengan ujian yang berbeda. Itulah kenapa kemudian aku selalu menekankan bahwa kita harus lulus agar tidak remedi terus. Remedi artinya terus-menerus sakit, bertemu dengan orang yang menipu lagi dan lain sebagainya. Ya, segalanya adalah tentang bagaimana kita bisa mendapatkan pembelajaran hidup dari setiap fase kehidupan. Itu aja intinya. Oke, tidak ada gunanya takut untuk melangkah karena takut bahwa semesta atau Tuhan tidak benar-benar mencintaiku, sepertinya aku tidak akan mendapatkan hal ini, sepertinya aku tidak didukung untuk mendapatkan apa yang paling aku inginkan dalam hidup, sekalipun itu hal yang menuntunmu kepada kebaikan. Hilangkan itu ya, karena kamu punya harapan itu. Dan satu-satunya hal yang membuat kita bisa hidup sebagai manusia adalah kita tidak boleh putus harapan terhadap apapun ya. Tetaplah untuk Capricorn yang suka melihat bintang di langit, kemudian kamu sambil ya berandai-andai atau kamu sambil berbisik dalam hati kamu tentang apa yang kamu inginkan ya. Kamu sekedar memberikan afirmasi kepada diri kamu tentang apa yang kamu mau dalam hidup ini. Tetaplah seperti itu, tetaplah menjadi indah, tetaplah penuh harapan ya. Dan jangan kehilangan harapan atas alasan apapun. Oke, Capricorn? Ya, compassion, tetaplah menjadi penyayang untuk beberapa dari Capricorn. Kamu juga harus menjadi diri kamu yang sebenarnya, tidak perlu merubah diri kamu untuk sesuatu yang tidak benar-benar bagimu. Dan aku juga merasa di sini bahwa kamu harus merayakan keberagaman, bukan hanya kamu yang berbeda daripada yang lain, tapi juga menerima bahwa orang lain juga kadang bisa berbeda dengan kita, ya. Memahami bahwa keberagaman bisa saja dijadikan Tuhan kapan saja sebagai sebuah hal yang serupa, tapi itu pun tidak Tuhan lakukan karena ada keindahan dalam keberagaman, dan disitulah ujian kita sebagai manusia dalam keberagaman, dalam perbedaan. Dan pada akhirnya ketika kita capek dealing sama orang, kita akan kembali pada diri kita sendiri, bahwa memang tujuan hidup kita atau misi hidup kita adalah bagaimana untuk menjaga jiwa kita, membuat jiwa kita berada di jalurnya atau path yang benar ya. Tetaplah playful, tetaplah fun ya dengan apa yang sedang kamu lakukan sekarang. Beberapa dari kamu aku tahu sangat antusias sekali menyambut tahun baru 2021, maka tetap gunakan optimisme itu ya, semangat itu. Aku merasakannya ya. Dan sepertinya untuk beberapa di antara kamu, aku merasa kamu kehilangan seseorang ya di tahun ini atau tahun sebelumnya. Dan tahun 2021 kamu boleh berharap bahwa akan ada seseorang teman lama yang datang dalam kehidupan kamu, atau sekedar new love ya. Seseorang yang akan membuat kamu tertarik dan membuat kamu merasakan debar-debar itu lagi. Aku bisa merasakan debarannya. Oke. Itu akan menjadi sebuah awal yang baru. Selagi kamu tidak menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, kemudian kehadiran orang lain itu bisa cukup membahagiakan kamu, dan kamu tahu bahwa kamu tidak melanggar batasan apapun saat kamu berhubungan dengan orang lain, maka ya just let it flow gitu. Kemudian jangan lupa untuk jaga kesehatan kamu Capricorn. Terima kasih, thank you Universe Energy and Spirit Guide. Jaga kesehatan kamu, diet yang seimbang ya, tentang apa yang kamu makan ya, akan sangat berpengaruh pada pencernaan kamu. Perhatikan itu ya, jam makan dan apa yang kamu makan, perhatikan. Cukup istirahat Capricorn. Oracle card, pesan semesta untuk Capricorn. It's time to take action. New Moon in Aries, ya seperti yang aku bilang, you are good enough. Kamu baik dan kamu cukup baik, kamu berhak untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Jangan pernah putus harapan. Ada beberapa energi yang aku baca kuat di sini, the Star, Aquarius, Aries, and Virgo. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Aku berharap yang terbaik untuk kamu, ya. Dan jangan patah semangat. Semua manusia saat ini sedang dealing dengan berbagai hal dalam kehidupannya, dan kamu adalah salah satunya. Semoga kita bisa melewati ini dan kita menemukan apa yang kita cari ya. Kita berada pada sebuah kehidupan yang menuntun kita untuk menyelesaikan life purpose, misi jiwa kita, dan kita berada dan juga berjalan di life path kita. Capricorn, I'll see you on the next video. Take care guys. See ya.